yang ada di rumah aku punya tayangan lagi nih. Kakek rentah hidup di gubuk reot bikin hati menangis. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Assalamualaikum, Mbah. Lah nopo, Mbah? Lagi ngapain? Ngapunten, Mbah. Lah nopo, Mbah niku, Mbah? Lagi ngapain, Mbah? Niku pikir Mayuko Badan sendiri tahu. Mikir nih Yugo, mikir nih anak. Kenapa, Mbah? Kok anaknya dipikirin? Gak pernah kesini. Nah, cari-cari. Kenapa, Mbah, anaknya kok nggak pernah kesini? Saya dimarahi. Saya punya pinjaman, kembalikan kata gitu mah. Saya gak pernah ambil, beli, jual. Baik, jamaah yang ada di rumah, kira-kira dari tayangan ini ada hubungannya nggak ya dengan pertanyaan aku ini? Nah, sebelumnya Ustadz Syam, kita kan di Islam itu Indah sering membahas ya manfaat sedekah gitu ya. Dan mungkin jamaah juga sudah banyak yang tahu lah manfaat sedekah karena sering bersedekah. Tapi memungkinkan gak sih kalau kita sering bersedekah tuh lama-lama atau ada yang ngerasa bosen juga nih gitu sedekah gitu kan? Atau lama-lama dikurangin juga jumlahnya atau apapun itu. Nah, kalau memang ada yang seperti itu, bener nggak? Cara menghilangkan kebosanannya adalah dengan ya mungkin seperti tayangan tadi juga mungkin datang atau silaturahmi ke tempat orang-orang yang tidak mampu gitu. Apakah seperti itu Ustadz Syam? Mohon penjelasannya. Baik, tapi guru kami Utsman, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tegas kata Al-Quran, lan tanalul birra. Engkau tidak akan pernah menggapai yang namanya kebahagiaan, kesuksesan, keindahan, yakni daripada al-birra, kecuali engkau sampai engkau menafkahkan atau menginfakkan apa yang engkau senangi. Jadi ternyata kalau mau bahagia itu banyak-banyak berbagi. Dan kalau sudah muncul tiba rasanya udah males berbagi, biasanya cari faktornya dulu. Apa sih sebenarnya penyebab kita malas berbagi itu? Yang pertama mungkin karena niat kita salah. Niat kita berbagi karena ingin dibaikin juga. Kita berbuat baik sama orang karena pengen dibaikin juga. Biasanya gitu tuh. Yeah. Ya, saya udah sering ngasih dia, kok dia nggak pernah ngasih ke saya gitu. Kayak perasaan saya baik kok sama dia, kok dia nggak baik loh sama saya. Nah, maka niatnya adalah niat yang keliru. Kalau niat sudah karena Allah Subhanahu wa taala, karena hebatnya sedekah itu, kalau sholat itu cuma ada prasyaratnya. Syaratnya sholat ya harus wudhu dulu gitu ya. Kalau ibadah yang lain ada prasyaratnya. Tapi kalau sedekah itu ada pasca syaratnya. Setelah kita melakukan masih ada syaratnya lagi. Jangan mengikutkan dengan manni wal adha, jangan ria gitu. Jadi harus benar-benar bersih gitu. Salah satu ibadah yang setelah kita lakukan masih ada syaratnya. Jangan menyakiti hati si penerima. Nah, yang pertama itu perbaiki niatnya ketika kita berbagi kepada orang lain. Benar-benar tulus karena ingin membantu, tulus karena ingin merasakan kebahagiaan berbagi, bukan untuk dibalas daripada orang yang kita bagikan tadi. Yang kedua, karena apa coba orang biasanya itu jadi malas? Karena ternyata ketika dia membantu orang lain itu disalahgunakan bantuannya. Misalnya kita berbagi di jalan nih. Wah ternyata nggak di ini ya, duitnya ternyata si peminta-minta itu ternyata tabungannya banyak banget. Gitu ya, ternyata si pengamen itu malas ini atau si ini malas ini, so ini semalas ini. Dia melihat ketika dia membagi kepada orang lain ternyata apa yang dibaginya itu tidak bermanfaat baginya. Atau mungkin dikiranya kena tipu gitu ya, dikiranya kena tipu. Wah malas saya ngasih dia, ternyata dia banyak tabungannya. Buktinya banyak masuk berita gitu ya, pemulung ternyata tabungannya banyak di gerobaknya gitu ya. Yeah. Akhirnya dia malas. Ustadz saya malas karena begini-begini. Maka subhanallah itu bukan urusan kita sebenarnya. Kalau kita sudah berbagi itu udah urusan kita berbagi. Terserah duitnya diapakan sama mereka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat faktor-faktornya. Nah sekarang tadi ditanyakan apakah dengan bersilaturahim, apakah dengan
mengunjungi orang yang tidak mampu akan membuat kita tergugah hatinya kembali untuk bersedekah, maka itu betul sekali. Nabi SAW mengingatkan, sering-seringlah lihat orang yang berada di bawahmu. Jangan sering-sering lihat orang yang ada di atasmu dalam hal duniawi. Untuk apa? Untuk kita merasa lebih bersyukur. Orang yang bersyukur itu salah satu bentuk syukurnya adalah dia akan sering-sering berbagi. Namun kalau orang pelit mah pelit aja gitu ya. Makanya orang pelit itu yang paling tersiksa. Orang pelit itu hidupnya udah tersiksa, hisapnya juga tersiksa. Karena dia ta'ishu, dia hidup di dunia seakan-akan hidup orang miskin. Tapi dia nanti dihisap di akhirat, hisabal agniya. Itu orang-orang yang sangat kaya nanti di akhirat. Maksudnya hisapnya, diperiksanya, hisapnya orang kaya. Maka na'udzubillahi min dzalik. Sering mengunjungi dalam rangka silaturahim untuk apa? Menggugah hati kembali. Melihat bahwa ternyata masih ada yang kurang beruntung daripada diri kita sendiri. Subhanallah. Masya Allah. Kenapa juga orang sering mengunjungi itu juga dianjurkan? Karena kadang-kadang kita merasa gue aja susah apalagi ngapain mau bantuin orang. Padahal masih ada yang lebih susah gitu. Berarti karena kurang memahami niatnya itu apa untuk sedekah itu ya Ustaz ya. Dan pasca apa tadi pasca sedekahnya itu ya Ustaz ya. Pasca sedekah tuh masih ada gitu syaratnya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam untuk Ustaz. penjelasannya.